Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serafina Erula. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B, IAIN Ponorogo. Jadi di sini di video ini saya memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo. Di sini saya akan mepresentasikan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu mengenai massa dan efek dalam psikologi komunikasi. Jadi dalam tema ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi, yang kedua efek komunikasi massa dalam psikologi pendidikan, dan yang ketiga efek kehadiran media massa. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi. Jadi konsep massa di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama besar. Besar di sini dimaksudkan yaitu jumlah audien atau penontonnya. Jadi jumlahnya itu tidak bisa ditetapkan karena relatif besar dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa mencakup semua orang. Yang kedua yaitu ada heterogen. Heterogen di sini yang dimaksudkan yaitu mengenai pada media massa itu mencakup semua jenis orang, kaya ataupun miskin, semua jenis pekerjaannya, guru ataupun juga petani, itu juga bisa menonton atau melihat media massa. Lalu konsep yang ketiga yaitu ada aneka. Aneka di sini yang dimaksudkan yaitu media massa itu tidak tertentu atau terbatas pada suatu wilayah geografis tertentu saja. Mereka mungkin bisa melihat dan tersebar dimanapun penjuru tersebut. Lalu konsep yang keempat ada anonim. Anonim di sini yang dimaksudkan ketika kita membuat di media massa itu, kita tidak dapat secara langsung mengidentifikasi pembaca atau penonton pada media massa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi ini bahwasanya massa itu tidak hanya terfokus pada orang-orang tertentu saja. Jadi semua orang bisa menikmati ataupun sudah bisa menontonnya juga. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai efek komunikasi massa dalam psikologi komunikasi. Jadi efeknya ini terbagi menjadi 3, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan yang terakhir adalah efek behavioral. Yang pertama yaitu efek kognitif. Jadi efek kognitif ini meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan juga tambahan pengetahuan. Dengan kata lain, dampak ini itu berkaitan mengenai pengetahuan yang kita dapat, informasi yang kita terima, keterampilan, dan juga tanggapan kita mengenai media massa. Efek yang selanjutnya yaitu ada efek afektif. Efek afektif ini meliputi emosi, sikap, dan juga perasaan. Jadi dampak ini berkaitan langsung tentang informasi yang kita dapat. Jadi tanggapan kita terhadap informasi yang kita dapat tersebut. Misalnya ketika kita mendapatkan informasi sesuatu hal yang mengecewakan, pasti sikap kita akan berbeda, emosi kita menjadi naik ataupun perasaan kita menjadi sedih. Hal seperti itu. Lalu selanjutnya efek behavioral. Efek behavioral ini meliputi berhubungan dengan perilaku ataupun niat seseorang. Jadi dampak ini berkaitan langsung tentang perilaku ataupun apa yang akan dilakukan tindakan terhadap seseorang tersebut. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai efek kehadiran media massa. Jadi efek ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama efek ekonomi, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, efek hilangnya perasaan tertentu, dan yang terakhir efek tumbuhnya perasaan tertentu. Pada efek yang pertama yaitu efek ekonomi, jadi media massa ini memberikan pada efek ekonomi. Dengan adanya media massa, seseorang dapat bergerak atau menggerakkan berbagai usaha, mulai dari produksi hingga distribusi hingga konsumsi media massa tersebut. Lalu efek yang kedua ada efek sosial. Efek sosial ini terfokus pada pengaruh struktur atau interaksi sosial orang tersebut. Jadi adanya media massa itu bagaimana orang tersebut bisa dapat berinteraksi atau bersosialisasi terhadap orang lain.
Lalu efek yang ketiga yaitu efek penjadwalan kegiatan. Hal ini cukup menarik karena pada media massa itu dapat mengubah kebiasaan rutin seseorang. Contohnya, orang itu bangun tidur biasanya selalu cek handphone agar terdapat notifikasi apapun itu, mereka selalu bangun tidur cek handphone. Lalu efek yang keempat, adanya efek hilangnya perasaan tertentu. Jadi efek ini tuh berdampak atau berkaitan mengenai ketika kita lagi sedih. Contohnya ketika kita lagi sedih, lalu kita menonton sosial media yang terdapat ada video-video lucu, itu mengubah perasaan kita menjadi tidak sedih lagi, menjadi istilahnya menaikkan mood kita yang lagi sedih. Lalu yang terakhir ada efek tumbuhnya perasaan tertentu. Melalui media massa itu dapat menumbuhkan perasaan positif ataupun negatif. Jadi dalam bermedia massa, dalam mengolah media itu harus pandai-pandainya mengatur agar kita mendapatkan banyak-banyak hal yang positif yang kita dapat. Yang saya sampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa media massa itu bisa diakses oleh banyak audien ataupun penonton dari segala penjuru dan juga tidak terpacu pada jenis pekerjaan ataupun kaya miskin seseorang tersebut. Banyak hal-hal positif dari media massa yang dapat diambil, akan tetapi tidak sedikit pula hal-hal negatif yang ada. Jadi sebagai pengguna media massa harus mampu memanajemen segala hal terkait media massa tersebut. Jadi dari ketiga pokok pembahasan tersebut mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.